Selang beberapa waktu, istrinya ini ke kamar mandi untuk buang air kecil. Nah, di kamar mandi itu, pocong ada di situ. Tapi saat mimpi yang kedua ini, si pocong ini tidak tidur di atas tubuh Yanto, tidak, tetapi di sampingnya Yanto. Lah, malamnya batu yang dari Yanto ini bisa berbunyi sendiri. Dalam kotakan itu kumpul sama batu-batu itu. Kadak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur TV horor semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah kisah horor lagi. Nah, kisah ini dikirim oleh sedulur kita yang bernama Yanto. Yanto ini profesi sehari-harinya adalah petani. Tetapi kalau tetangga-tetangganya ini ada yang kematian, biasanya si Yanto ini kerjaannya sebagai penggali kubur. Nah, biasanya Yanto ini ditemani oleh dua orang temennya, biasanya kalau gali kubur di desanya itu, yaitu si Hasan dan si Eko. Biasanya tiga orang ini, kalau ada kematian yang tukang gali kubur di desa itu, ya Yanto, Hasan, dan Eko ini. Lah, suatu saat si Yanto ini mengerjakan tugasnya sebagai penggali kubur. Kebetulan waktu itu tetangganya ini ada yang meninggal. Dan meninggalnya itu pas malam hari, sekitar jam 7 malam. Menurut adat desa tersebut, kalau orang meninggal malam hari, ini tetap dilangsungkan. Jadi mayat itu tidak diinapkan, tetapi langsung dilangsungkan. Otomatis si Yanto, Hasan, dan Eko ini bekerja mendapatkan perintah dari keluarga duka. Singkat cerita, seperti biasanya Yanto, Hasan, dan Eko ini langsung ke pemakaman untuk menggali kubur. Setelah menggali kubur kurang lebih 20 menit, ini nerjang. Jadi ada kuburan lama atau dulu tuh tempat mayat ya, untuk mengubur mayat di situ, tapi udah lama, itu nerjang situ. Lah, pas saat itu si Yanto ini melihat di kuburan yang lama itu tadi, itu tulang-tulangnya kan masih ada, di situ masih ada tulang-tulangnya. Di samping tulang-tulang itu tadi, itu ada batu. Batu kalau di sini atau di Jawa, ini namanya badar besi, jadi batunya tuh hitam. Lah, batu itu terus diambil Yanto, tapi temennya yang dua ini tidak tahu, langsung ditaruh saja di dalam sakunya. Pikirnya Yanto, batu ini bagus, nanti bisa buat ake. Karena Yanto ini suka ake, batu ake itu. Nah itu, seneng, terus ditaruh di saku batu ake itu. Kemudian dilanjutkan lagi menggali. Yang tulang-tulang ini disingkirkan dulu, kemudian dilanjutkan menggali lagi. Nah itu. Setelah semuanya siap, mayat juga sudah siap semuanya, dikubur seperti biasanya. Singkat cerita, ya setelah acara pemakaman itu selesai, si Yanto pulang ke rumahnya. Saking capeknya, si Yanto ini tertidur. Di dalam tidurnya, si Yanto ini bermimpi. Mimpinya apa coba? Di dalam tidurnya itu, si Yanto ini tadi mimpi bahwa di atas perutnya
ini ditumpangi pocong. Dalam mimpinya, pocong itu berkata begini, "Mbok balekno pora, mbok balekno pora, mbok balekno pora," sambil melotot memandangi si Yanto. Yanto dalam mimpinya itu tadi kemudian kaget dan terbangun. Padahal sebelumnya kan sudah berkali-kali si Yanto ini menggali kubur, tidak pernah ada kejadian semacam itu. Tetapi Yanto tidak punya pikiran apa-apa. Setelah bangun, kemudian Yanto masuk ke kamarnya, kembali tidur. Jadi tadi kan tidurnya di dipan. Di dipan ini agak ruangan bagian tengah, baru pindah ke kamar. Dalam kamar langsung tidur seperti biasanya karena saking capeknya, dan ini tidak bermimpi apa-apa. Yanto di rumah itu tadi mempunyai seorang anak, anak perempuan umur 2 tahun dan istri. Jadi Yanto ini bertiga, tinggalnya di rumah itu bertiga. Si Yanto, istrinya, dan anaknya perempuan berumur 2 tahun. Malam itu tidak ada kejadian apa-apa, hanya mimpi itu tadi saja. Keesokan harinya setelah bangun, Yanto teringat bahwa punya batu. Karena saking senangnya sama batu akik, si Yanto membawa batu akik ini untuk ke pengrajin akik, disuruh untuk membuat akik. Jadi akhirnya kan batu yang dari kuburan tadi, dari makam, dibawa ke tempat pembuatan akik atau pengrajin batu akik, ditinggal di situ. Karena ditunggu ini antriannya panjang lama, akhirnya ditinggal, besok diambil, nah gitu. Lah anehnya di sini, malamnya yang pengrajin batu akik ini juga mengalami keanehan-keanehan. Batu akik kan biasanya ditaruh bareng sama batu-batu yang akan dibuat. Lah malamnya batu yang dari Yanto ini bisa berbunyi sendiri. Dalam kotakan itu kumpul sama batu-batu itu, odak. Padahal biasanya tidak ada apa-apa. Cuman mikirnya si pengrajin batu akik, sebut saja namanya Andi, ini ya seperti biasa dikira tikus atau apa gitu ya. Ya enggak mikir yang aneh-aneh. Jadi semalam itu seperti itu terus. Setelah diteliti enggak ada apa-apa. Nanti selang berapa jam ada gitu terus. Akhirnya ya dibiarkan saja, akhirnya tidurlah. Lah paginya si Yanto kembali datang ke situ menanyakan udah jadi apa belum akiknya. Dijawab sama Pak Andi ini, yang pengrajin batu akik ini belum selesai karena antriannya memang panjang. Yang kemarin-kemarin saja ini belum selesai, belum jadi. Yang pesanan-pesanan kemarin-kemarinnya aja belum jadi. Akhirnya batunya dibawa pulang lagi sama Yanto, yang batu badar besi yang punyanya si Yanto dibawa pulang lagi. Kemudian batu itu ditaruh di kotaan di atas lemari. Pada malam harinya, sekitar jam 9 malam, si Yanto beranjak tidur. Biasa kalau malam Yanto ini tidurnya sering di dipan, di ruang tengah. Sementara anak dan istrinya tidur di kamar. Dalam tidur itu tadi si Yanto mimpi lagi. Ditemui pocong. Tapi saat mimpi yang kedua ini, si pocong ini tidak tidur di atas
tubuh Yanto tidak, tetapi di sampingnya Yanto juga masih sama, masih bilang mbok balik nopora, mbok balik nopora, mbok balik nopora, kamu kembalikan atau tidak. Kemudian Yanto kaget dan terbang. Tepat saat itu jam 12 malam. Anaknya kebetulan juga menangis. Saat itu si kecil, yang anak perempuannya ini yang umur 2 tahun nangis kejer. Panik, ibunya juga terbangun. Istrinya si Yanto terbangun untuk menenangkan anak perempuannya. Setelah agak diam anaknya, selang beberapa waktu istrinya ini ke kamar mandi untuk buang air kecil. Nah, di situ, di kamar mandi itu, pocong ada di situ. Kaget otomatis istrinya lari. Pak, Pak. Jadi kalau manggil Yanto suaminya itu kan Pak. Pak, Pak. Di kamar mandi ada pocong. Di kamar mandi ada pocong, Pak. Ah, mosok ada pocong di kamar mandi. Si Yanto gitu. Betul, coba Pak, tengok. Yanto ke kamar mandi. Tetapi di kamar mandi, si Yanto tidak melihat apa-apa. Tidak ada apa-apa Bu, tidak ada apa-apa. Udah tidur, anakmu kan juga sudah diam toh, tidak nangis lagi. Udah tidur. Akhirnya istrinya si Yanto pun pergi ke kamar. Nah, di situ, di kamar itu kejadian lagi. Baru nyampe di kamar saja, si pocong sudah ada di pojokan kamar. Menjerit lagi otomatis istrinya si Yanto. Kemudian manggil si Yanto lagi, Pak, pocongnya ganti di kamar, Pak. Si Yanto berangkat. Langsung dengan tergesa-gesa ini langsung ke kamar. Setelah itu, semalaman mereka bertiga tidak bisa tidur. Anaknya bangun dan nangis, sementara istrinya ketakutan. Si Yanto juga menenangkan istrinya. Sampai menjelang subuh. Nah, pagi harinya, singkat cerita, si istrinya ini tanya kepada Yanto, kepada suaminya, Pak, biasanya tidak pernah ada kejadian seperti ini. Ada apa toh sebenarnya? Bapak pernah melakukan apa? Tanya istrinya. Si Yanto teringat. Oh, gini loh Bu, waktu kemarin saya gali kubur itu saya menemukan batu badar besi itu untuk buat akik. Nah, mungkin itu yang neror Bu. Kemudian atas saran istrinya, ya begini saja toh Pak, kembalikan saja. Kalau tidak kamu kembalikan nanti keluarga kita kena teror terus. Akhirnya pagi harinya batu akik itu tadi dikembalikan lagi ke kuburan, dipendam lagi. Dan setelah kejadian itu, keluarga si Yanto aman-aman saja. Jadi itu cerita yang dibagikan sedulur TV horor yang bernama Yanto dari Pati, Jawa Tengah. Mudah-mudahan sedulur-sedulur semuanya bisa mengambil hikmahnya. Terima kasih buat sedulur-sedulur yang sudah klik video ini. Terima kasih atas supportnya. Matur nuwun sangat. Sampai ketemu lagi dalam video-video horor selanjutnya di TV Horor. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.